Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya sahabat Medis TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan atau membahas sebuah buku atau sebuah kitab yang sangat bagus, yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kitab Ushulus Tsalatsah, atau yang biasa kita terjemahkan, kita artikan 3 landasan pokok atau 3 landasan utama agama Islam, ya, akidah Islam. Dan buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, sedikit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, beliau lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan ya, beliau ini lahir di daerah yang bernama Uyainah. Ya, dan beliau ya ketika waktu kecil ya belajar agama bersama orang tuanya, ya, bersama bapaknya. Dan yang lebih spesial ya dari beliau ini adalah ya ketika beliau ya sebelum umur 10 tahun ya beliau itu telah belajar ilmu fikih, ya, telah belajar ilmu tafsir, ya, telah belajar ilmu hadis, bahkan yang lebih spesialnya lagi, ya, beliau telah menghafalkan Al-Quran, ya, ketika usia beliau 10 tahun. Dan itulah ya, sedikit gambaran tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, bin Sulaiman At-Tamimi, ya, buku yang akan kita kaji, ya, buku beliau ya yang akan kita bahas. Dan ya kitab atau buku yang akan kita bahas ini berkaitan atau membahas tentang tauhid, ya, tentang akidah Islam, ya. Tentunya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling pertama harus dipelajari oleh seseorang adalah ilmu tentang akidah. Kenapa? Ya, karena ini adalah dakwah para nabi. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diutus, ya, mereka mengajak kepada umat mereka, kepada kaum mereka untuk mengajak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk kita mempelajari akidah Islam ini, karena ini merupakan landasan, ini merupakan asas segala sesuatu. Ya, sekali lagi, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat ya bahkan diwajibkan untuk kita semua untuk kita mempelajari akidah kita, ya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, ya, dan mengenal agama Islam. Baiklah, kita akan masuk ya pada buku yang akan kita bahas ini, yaitu kitab atau buku Ushulus Tsalatsah, ya, 3 landasan utama akidah Islam. Kita masuk pada buku ya yang akan kita bahas, ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi memulai kitabnya
dia memulai bukunya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya, yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, kaum muslimin rahmati Allah, karena beliau mengikuti contoh dari Al-Quran. Kita lihat Al-Quran ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hendak mengirim surat, maka beliau menulis suratnya dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah seharusnya seorang muslim, ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka hendaknya kita memulai dengan Bismillah. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, ay nakisul barakah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus. Ya, maksudnya adalah perkara tersebut ya berkahnya itu kurang. Makanya para kaum muslimin, sahabat Medis TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak memulai sesuatu, maka ya hendaknya kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Beliau mengatakan ya, beliau penulis ya, kalau kami katakan penulis berarti yang dimaksud di situ adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah. Ya, beliau menggunakan ya kata-kata ketahuilah, fi'lun amr, ya, kata perintah. Ya, karena kenapa? Ya, agar pembaca buku ini, orang yang mempelajari buku ini benar-benar fokus, ya, benar-benar konsentrasi atas apa yang ya, disampaikan setelahnya. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, ilmuilah, rahimakallah, ya, dan semoga Allah merahmatimu. Ya, dan di sini juga merupakan pelajaran yang sangat penting, bahwasanya di antara adab seorang guru kepada muridnya adalah seorang guru senantiasa mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Ya, begitu juga dengan orang tua. Ya, tugas orang tua bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya menyekolahkan anaknya, tapi tugas orang tua diantaranya adalah bagaimana dia mendidik, dia mendoakan anaknya kebaikan. Kita lihat banyak orang tua ya, pada masa sekarang ini yang mencela anaknya, ya, bahkan mendoakan keburukan anaknya, walaupun itu sesuatu yang ya dia tidak sengaja. Tapi ini pelajaran bagi kita, ya, kita senantiasa selalu mendoakan, ya, sebagai orang tua kita selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Beliau mengatakan, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi setiap kita ta'allumu arba'i masail, untuk mengetahui, untuk mempelajari 4 permasalahan. Ya, beliau menggunakan kata-kata wajib. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan atau 4 perkara. Kata beliau, al-ula, perkara yang pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Ya, dan ilmu beliau katakan di sini adalah ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabihi, ya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan
ya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ini perkara yang pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah al-ilmu. Ya, kita mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya dengan dalil-dalil, mengenal agama Islam ini ya dengan dalil-dalilnya. Kemudian kata penulis, hal atau perkara yang wajib untuk kita pelajari yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ya ilmu tersebut. Ketika kita telah mempelajari ilmu, maka kita mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga kata beliau, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ketika kita ya telah berilmu kemudian mengamalkannya, dan yang ketiga kata beliau ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, ketika seseorang sudah berilmu, sudah mengamalkan ilmunya, dan tugas selanjutnya adalah dia mendakwakan ilmu tersebut. Ya. Dan yang selanjutnya kata beliau adalah ar-rabi'atu. Perkara yang keempat yang wajib untuk kita pelajari ya adalah as-sabru 'alal adzabi, yaitu bersabar atas segala gangguan yang kita dapatkan ketika kita berdakwah. Para kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita berdakwah mengajak kebaikan kepada manusia, ya tentunya begitu banyak ujian-ujian, ya cobaan-cobaan. Oleh karena itu, ya kita bersabar dengan segala gangguan, segala ya ujian ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak manusia ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan inilah ya kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, yaitu yang pertama al-ilmu, kemudian al-amalu, yang pertama berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwakan ya ilmu tersebut, dan kemudian bersabar ya ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan ya kitab Ushulus Tsalatsah pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.